Erick Thohir, lahir di Jakarta 30 Mei 1970. Sebelum menjadi Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha dan salah satu pendiri Mahaka Group. Salah satu kesuksesannya adalah keberhasilan acara pembukaan dan penutupan Asian Games tahun 2018 di Indonesia, karena konsepnya yang menonjolkan identitas bangsa Indonesia. Erick Thohir menempuh pendidikan sarjana di Glendale University dan memperoleh Master of Business Administration dari California State University di Amerika Serikat. Meski memperoleh pendidikan di luar negeri, karena kecintaannya dengan tanah air, beliau kembali ke Indonesia hingga kemudian menjadi Menteri BUMN sejak tahun 2019 hingga saat ini. Erick Thohir merupakan pribadi yang memiliki jiwa berorientasi pelayanan. Beliau selalu berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sifatnya yang ramah dan cekatan membuatnya disenangi dan dihargai oleh banyak orang. Selain itu, beliau senantiasa melakukan perbaikan tiada henti untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan kode etik perilaku akuntabel, beliau menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. Semua itu terbukti dari kondisi BUMN yang beliau laporkan secara publik, baik di media cetak maupun media online. Tidak hanya hal-hal yang baik saja yang beliau laporkan ke media, tetapi juga beliau tidak menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada BUMN. Beliau menjadikan ini sebagai landasan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pak Erick Thohir adalah salah satu menteri dari kalangan profesional yang mempunyai kompetensi luar biasa dan memiliki kemampuan untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Di bawah kepemimpinan beliau, kinerja Kementerian BUMN semakin meningkat dengan strategi yang dijalankannya untuk mewujudkan BUMN yang sehat melalui proses bisnis yang benar, agar bisa memberikan kontribusi pada negara melalui program rakyat. Pak Erick Thohir juga tidak segan untuk melakukan restrukturisasi BUMN untuk menghasilkan BUMN yang kompetitif di pasar global. Bapak Erick Thohir memiliki nilai harmonis, terlihat dari sikapnya yang suka menolong dan menghargai setiap orang. Dalam beberapa kesempatan, Bapak Erick memberikan beasiswa kepada pihak yang membutuhkan dan kepada putra-putri berprestasi. Bapak Erick juga tidak sungkan bertemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat terlepas dari latar belakang sosial maupun agama. Di lingkungan kerja, Bapak Erick menjalin kehangatan dan keharmonisan dengan para pegawainya, serta melakukan transformasi untuk membuat lingkungan kerja yang lebih kondusif. Bapak Erick Thohir dalam sebuah acara televisi menyampaikan sebuah pesan penting bahwa setiap kita tidak ada yang kalah dan menang, melainkan kita semua bisa berperan dalam membangun bangsa ini. Hal tersebut mencerminkan nilai loyalitas yang dimilikinya dalam membangun bangsa Indonesia. Di kesempatan yang lain, sebagai seorang ahli manajemen, beliau juga menunjukkan kematangan mutu yang dimilikinya dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagai bentuk kesetiaannya terhadap bangsa Indonesia. Pak Erick Thohir juga menerapkan nilai adaptif yang dengan cepat dan proaktif menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang terjadi, terutama pasca COVID-19. Beliau menghimbau keseimbangan pada suatu organisasi untuk pegawai muda dan para wanita untuk menjadi pemimpin di BUMN. Selain itu, menerapkan cara-cara yang adaptif untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia seperti mengalihfungsikan tempat milik BUMN untuk dijadikan kebutuhan yang berhubungan dengan COVID-19, membuka kesempatan bekerja untuk orang-orang yang terdampak, serta menghimpun pendanaan dari para investor. Thohir menekankan pentingnya nilai kolaboratif dalam usaha memajukan negeri. Dalam beberapa kesempatan, beliau melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan nilai tambah. Di antaranya menggandeng Bapak Menhan Prabowo Subianto untuk merevitalisasi BUMN, juga berkolaborasi dengan Kemendikbudristekdikti untuk program CSR salah satu BUMN, juga membangun kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi negara.